Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh teladan terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apapun bentuk jimat itu merupakan kesyirikan yang harus dijauhi oleh setiap orang muslim. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diceritakan dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa pernah suatu ketika Nabi melihat ada seorang laki-laki memakai gelang, yang gelang ini terbuat dari kuningan. Kemudian ketika Nabi melihat laki-laki ini memakai gelang kuningan, Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini wahai laki-laki? Qala, maka laki-laki itu menjawab pertanyaan Nabi, "Minal wahina." Ini penangkal wahai Rasulullah. Jadi dia memakai gelang kuningan itu sebagai penangkal katanya. Faqala, maka Nabi jawab, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Buang gelang itu, jangan dipakai lagi. Lepaskan gelang itu, jangan kamu pakai lagi. Karena sesungguhnya gelang yang kamu pakai itu hanya menambah kelemahan pada dirimu. Maka seandainya engkau meninggal dunia sedangkan gelang itu masih ada di tanganmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini merupakan teguran dari Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya yang memakai gelang kuningan sebagai penangkal, atau bahasa kita sekarang sebagai jimat. Maka apapun bentuk jimat itu nggak boleh dipakai oleh orang muslim, dan nggak boleh dipercayai bisa sebagai penangkal penyakit atau penangkal gangguan jin dan sihir. Sebagaimana kita ingin sampaikan dan pada video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa yang bisa melindungi kita dari gangguan jin, dari gangguan sihir hanya Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun bentuk jimat yang diberikan oleh seseorang, atau yang direkomendasikan oleh seseorang, atau yang diajarkan oleh seseorang, atau ada yang menjual jimat itu, maka jangan pernah percaya bisa melindungi kita dari gangguan sihirkah, dari gangguan jinkah, dan dari yang lain-lainnya. Contoh, saya pernah ketemu seorang ibu-ibu, dia baru lahiran, kemudian langsung dibelinya gelang dari besi putih. Kemudian gelang itu dipakaikan ke tangannya dan dipakaikan ke tangan bayinya, dengan berkeyakinan bahwa bayinya itu akan terlindungi dari gangguan jin kalau seandainya dipakaikan gelang tersebut. Ini adalah syirik. Dan bahkan kalau seandainya orang betul-betul meyakini bahwa gelang itu bisa melindungi dia dari berbagai bentuk penyakit, dari gangguan sihir dan jin, maka bisa dia terjatuh ke dalam syirik akbar jadinya. Maka berhati-hatilah kita dalam perkara ini. Termasuk ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan Quran kecil sebagai jimat, sebagai penangkal. Ini gak boleh juga. Apalagi kalau seandainya Al-Quran yang kecil itu jadikan sebagai jimat, ada yang dikalungkan, ada yang diikatkan di pinggang contohnya, kemudian nanti nggak boleh dilepas kemanapun mau pergi. Kalau seandainya memang ada di Quran itu, di Quran kecil itu, ayat-ayat Quran, karena kadang ada juga sebagian mengatakan Quran kecil tapi isinya ayat Quran tah enggak. Tapi kalau seandainya memang ada di Al-Quran kecil itu ayat Al-Quran dituliskan, dibawa ke dalam WC, itu orang yang membawa itu berdosa. Atau dia mandi atau pergi buang air besar gitu, nggak dilepas gitu, itu berdosa. Dan Al-Quran diturunkan bukan untuk dijadikan jimat seperti itu dengan cara diikatkan di leher atau diikatkan di perut, enggak. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita dengan cara kita membacanya,
memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkan isi kandungannya. Maka kaum muslimin jangan pernah percaya lagi dengan jimat-jimat apapun bentuknya. Ada sebagian orang yang kadang memakai jimat berupa tasbih yang diberikan oleh katanya kiai atau ustadz. Jadi kata kiai, kata ustadz itu ini ada tasbih yang terbuat dari kayu gaharu katanya. Maka kalungkan tasbih ini kemana pergi, maka itu dapat melindungi kamu dari gangguan orang. Ini nggak boleh kita yakini kayak gini. Ini bukan ustadz ya, bukan kiai namanya. Ini dukun berkedok ustadz atau kiai. Maka nggak boleh kita percaya kepada apapun bentuk jimat. Atau ada sebagian orang yang memakai jimat itu, saya pernah ketemu dengan perempuan, dia memakai jimat, yang jimatnya itu talinya itu terbuat dari kain kafan dan kemudian ada kayak tanah yang dibungkus dengan kain hitam gitu. Katanya tanah kuburan. Dan itu dikalungkan di lehernya atau di perutnya sebagai penangkal atau sebagai pagar diri katanya, karena dia mau pergi merantau dari kampungnya. Ini nggak boleh kita yakini. Ini adalah mengandung kesyirikan apapun bentuknya. Maka dalam kehidupan ini, kalau kita memang betul-betul yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka konsep hidup kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Itu yang kita baca dalam salat kita 5 kali dalam sehari semalam itu. Yang surah Al-Fatih itu kita baca 17 kali di salat wajib. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Maka kita beri nasihat, jangan sampai ada orang yang kaum muslimin yang masih percaya dengan berbagai bentuk jimat yang direkomendasikan oleh orang atau yang dijual oleh orang. Maka jangan percaya lagi. Cukup kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah yang mana zikir-zikir itu akan melindungi kita. Allah akan melindungi kita dengan bacaan zikir-zikir tersebut. Contoh mau tidur baca ayat kursi. Selesai salat subuh dan selesai salat asar, zikir pagi dan petang, baca ayat kursi di antaranya. Mau keluar rumah baca doa. Itu kan bentuk-bentuk zikir yang bisa mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang melindunginya Allah, yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya itu dengan berzikir, berdoa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita menjaga tauhid kita dari hal-hal yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa kita katakan tidak masuk akal? Bagaimana mungkin gelang itu bisa melindungi kita? Untuk melindungi dirinya sendiri dia nggak bisa. Saya pernah jelaskan kepada ibu-ibu tadi, ada ibu-ibu yang baru lahiran, dia pakai gelang dari besi putih katanya, dipakaikan gelang itu di tangannya dan tangan anaknya. Dia kayak ada gangguan-gangguan pada dirinya gitu. Maka waktu itu saya diminta untuk meruqyah. Maka sebelum saya meruqyah, saya jelaskan kepada ibu itu bahwa kalau ibu masih percaya kepada gelang ini, berarti ibu bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak yakin akan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya jelaskan lagi, jangankan untuk melindungi ibu dan bayi ibu, melindungi dirinya sendiri gelang ini nggak bisa. Maka saya ambil gelang itu, saya bengkokkan gitu. Saya bilang sama ibu tuh, bisa nggak gelang ini melindungi dirinya sendiri supaya nggak saya bengkokkan? Atau bisa nggak dia melawan saya ketika saya ingin membengkokkannya? Ketika saya membengkokkan dia itu, bisa nggak dia melawan? Kan nggak bisa, karena dia benda mati gitu. Bagaimana mungkin kita percaya kepada benda mati bisa melindungi kita? Melindungi dirinya sendiri dia nggak bisa. Makanya di satu sisi saya ingin sampaikan begini, tapi jangan salah paham gitu. Orang kalau belajar tauhid yang benar, pasti dia akan cerdas. Artinya apa? Banyak dalam kajian-kajian tauhid ini yang memang menjaga logika kita, menjaga akal kita. Bahkan kesyirikan-kesyirikan itu kebanyakan tidak masuk akal gitu. Jadi kebanyakan kesyirikan itu tidak masuk akal kebanyakan. Contoh kayak tadi itu, gelang bisa melindungi, ada orang meyakini bahwa gelang kuningan atau benda-benda tertentu bisa melindungi. Gimana mungkin benda mati bisa melindungi orang yang hidup? Kan nggak masuk akal saja.
nggak bisa diterima oleh logika kita gitu. Tapi karena sebagian masyarakat meyakini, akhirnya ini menjadi sebuah tradisi yang kadang diwariskan secara turun-temurun. Maka belajarlah kita tauhid yang benar, supaya kita berkeyakinan bahwa hanya Allah saja tempat kita meminta, tempat kita berlindung dari semua gangguan-gangguan yang ada. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.